Halo Halo semua. semua, baik kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan artikel yang kami buat tentang model dan simulasi sistem antrian bus di Terminal KV Manado. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Amelia Anunut. Saya Citra Maria Nusantara Bana. Saya Dr. Sari. Saya Rogerio dos Santos. Saya Alisa Yusisa Teme. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model dan simulasi sistem antrian bus di Terminal KV Manado. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Amelia Anunut, NPM 51220084. Baik, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang terminal bus merupakan salah satu fasilitas publik yang melayani mobilitas masyarakat. Di terminal bus KP Manado, antrian sering terjadi terutama pada jam sibuk seperti pagi hari atau menjelang keberangkatan bus. Antriannya yang panjang dapat mengurangi kenyamanan penumpang, meningkatkan waktu tunggu, dan menyebabkan penundaan jadwal bus. Oleh karena itu, diperlukan studi mendalam untuk memahami pola antrian yang terjadi di terminal ini dan mencari solusi untuk mengoptimalkan proses pelayanan tiket dan jadwal keberangkatan. Antrian merupakan suatu garis tunggu dari pengguna yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian sering diterapkan secara luas untuk memberikan suatu disiplin dalam menerima suatu layanan. Berikut rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah ini, yang pertama itu bagaimana karakteristik pola antrian penumpang di terminal bus KV Manado. Yang kedua, apa kendala utama yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian tiket di terminal bus tersebut. Yang ketiga, bagaimana model sistem antrian di terminal bus KV Manado saat ini. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi panjang dan waktu tunggu antrian. Yang kelima, apa solusi terbaik untuk mengoptimalkan pengelolaan antrian di terminal ini. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama menganalisis pola kedatangan penumpang dan proses pembelian tiket di terminal bus KV Manado. Yang kedua, mengidentifikasi kendala utama dalam sistem antrian. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis simulasi untuk mengoptimalkan proses pelayanan tiket dan jadwal keberangkatan. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian ini ada 3. Yang pertama itu pendefinisian masalah. Yang pertama pendefinisian masalah. Pendefinisian masalah ini mengidentifikasi masalah utama seperti panjang antrian, waktu tunggu, atau kapasitas pelayanan yang tidak optimal. Kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data ini ada 2, yang pertama itu data primer dan yang kedua itu data sekunder. Data primer ini observasi langsung untuk mendapatkan data waktu kedatangan penumpang. Data sekunder ini informasi dari dokumen operasional terminal seperti jadwal bus dan rata-rata jumlah penumpang atau jumlah pengguna. Yang ketiga, pemodelan sistem. Menggunakan teori antrian seperti model M per 1 untuk satu loket dengan distribusi position untuk kedatangan dan eksponensial untuk pelayanan. Yang kedua, model M per C untuk beberapa server untuk menentukan parameter seperti tingkat kedatangan penumpang, tingkat pelayanan, dan juga disiplin antrian. Masuk ke bab 2. Bab 2 ini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini teori sistem antrian. Teori sistem antrian ini merupakan sebuah sistem atau tata cara yang digunakan untuk mengatur bagaimana
entitas atau pelanggan menunggu giliran untuk menerima pelayanan atau mengakses suatu sumber daya. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti di bank, pusat layanan pelanggan, kasir di supermarket, atau bahkan dalam sistem komputer di mana tugas-tugas antrian untuk diproses. Dalam sebuah sistem antrian, entitas atau pelanggan datang, menunggu dalam antrian, menerima layanan, dan kemudian pergi. Komponen-komponen utama dan karakteristik dari sistem antrian meliputi proses kedatangan, kedua proses layanan, ketiga proses disiplin antrian, yang keempat panjang antrian, yang kelima kapasitas antrian, yang keenam utilisasi, yang ketujuh waktu tunggu. Baik, kita masuk ke bab 3 tentang metode penelitian. Metode penelitian masalah ini yang pertama ini pendefinisian masalah. Pendefinisian masalah ini identifikasi masalah utama di terminal bus seperti panjang antrian, waktu tunggu, atau kapasitas layanan yang tidak optimal. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data ini yang ada dua, yang pertama itu data primer dan data sekunder. Yang ketiga, pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini digunakan teori dasar antrian, misalnya model M per M per 1 atau M per M per S untuk kedatangan dan eksponensial untuk waktu pelayanan. Yang keempat, simulasi. Simulasi ini membangun model simulasi menggunakan perangkat lunak seperti ProModel atau POM untuk Windows. Model ini memvisualisasikan sistem antrian di terminal. Yang kelima, analisis hasil. Analisis hasil ini hitung metrik kinerja sistem antrian seperti rata-rata jumlah penumpang, rata-rata jumlah penumpang dalam sistem, rata-rata waktu tunggu dan dalam antrian, rata-rata waktu total dalam sistem. Yang keenam, validasi model. Validasi model ini kita memastikan model yang digunakan mempresentasikan sistem nyata dengan memverifikasi data historis atau melalui uji. Yang ketujuh ini penyusunan laporan. Penyusunan laporan ini didokumentasikan metode hasil simulasi, analisis, dan rekomendasi. Pastikan laporan menyertakan simulasi visual dan menjelaskan mendalam tentang skenario optimal. Kita masuk ke bab 4. Bab 4 ini hasil dan pembahasan. Yang pertama itu model sistem antrian. Model sistem antrian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola antrian, mengukur efisiensi sistem, dan mengusulkan perbaikan. Masalahnya antrian penumpang, masalahnya antrian penumpang, keberangkatan bus, atau pelayanan loket. Yang kedua, identifikasi elemen sistem antrian. Yang pertama itu sumber kedatangan atau arrival. Penumpang yang datang atau rate, lambat, sedang, dan cepat. Server. Yang kedua, server atau pelayanan. Loket, tiket, pintu keberangkatan bus, atau operator lainnya. Yang ketiga, disiplin atau aturan antrian. First in atau first out. Keempat, kapasitas antrian. Apakah ada batasan kapasitas tempat untuk atau area tunggu? Yang kelima, bentuk sistem antrian. Model matematis sistem antrian ada tiga. Yang pertama, distribusi kedatangan atau position, distribusi pelayanan atau eksponensial. Yang ketiga, rumus dasar model. Berikut rumus dari model matematis sistem antrian.
Jika sistem lebih kompleks, gunakan model M per M per CM per M per CM per M. Baik, perkenalkan, nama saya Alisa Yustisa Teme dengan NPM 51210042. Di sini saya akan membahas tentang model dan simulasi sistem antrian bus terminal keamanan. Pertama, bab 1 pendahuluan. Terdapat 4 poin. Pertama, latar belakang. Latar belakang, terminal bus merupakan salah satu fasilitas publik yang melayani mobilitas masyarakat. Di terminal bus Kepamananu, antrian sering terjadi terutama pada jam sibuk seperti pagi hari atau menjelang keberangkatan bus. Antrian yang panjang dapat mengurangi kenyamanan penumpang, meningkatkan waktu tunggu dan menyebabkan penundaan jadwal bus. Oleh karena itu, diperlukan studi mendalam untuk memahami pola antrian yang terjadi di terminal ini dan mencari solusi untuk mengoptimalkan proses pelayanan tiket dan jadwal keberangkatan. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik pola antrian penumpang di terminal bus Kepamananu. Yang kedua, apa kendala utama yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian tiket di terminal tersebut. Yang ketiga, bagaimana model sistem antrian di terminal bus Kepamananu saat ini. Keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi panjang dan waktu antrian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama, menganalisis pola kedatangan penumpang dan proses pembelian tiket di terminal bus Kepamananu. Yang kedua, mengidentifikasi kendala utama dalam sistem antrian saat ini. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis simulasi untuk mengoptimalkan proses pelayanan tiket dan jadwal keberangkatan. Yang keempat, metode penelitian. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendefinisian masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Dan yang ketiga, modelan. Yang berikut, bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, teori sistem antrian. Sistem antrian merupakan sebuah sistem atau tata cara yang digunakan untuk mengatur bagaimana entitas atau pelanggan menunggu giliran untuk menerima layanan atau mengakses suatu sumber daya. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti bank, pusat layanan pelanggan, kasir di supermarket, atau bahkan dalam sistem komputer. Komponen utama dan karakteristik dari sistem antrian meliputi yang pertama, proses kedatangan, yang kedua, proses layanan, yang ketiga, disiplin antrian, yang keempat, panjang antrian, yang kelima, kapasitas antrian, yang keenam, utilisasi, yang ketujuh, waktu tunggu. Yang berikut bab 3, metode penelitian. Terdapat 7 poin, yakni yang pertama, pendefinisian masalah. Yang pertama, identifikasi masalah utama di terminal bus seperti panjang antrian, waktu tunggu atau kapasitas layanan yang tidak optimal. Yang kedua, definisikan tujuan penelitian, misalnya mengoptimalkan sistem antrian untuk meningkatkan efisiensi layanan. Yang kedua, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data terdapat dua poin. Yang pertama, data primer, yang kedua, data sekunder. Yang ketiga, pemodelan sistem. Dalam pemodelan sistem digunakan teori dasar antrian, misalnya model MM1 atau MMS untuk kedatangan dan eksponensial untuk waktu pelayanan. Yang keempat, simulasi. Dalam simulasi, dibangun model simulasi menggunakan perangkat lunak seperti ProModel atau POMQM untuk Windows. Model ini memvisualisasikan sistem antrian di terminal. Yang kelima, analisis hasil. Hitung metrik kinerja sistem antrian seperti LQ rata-rata jumlah penumpang dalam antrian, LS rata-rata jumlah penumpang dalam sistem, WQ rata-rata waktu tunggu dalam antrian, dan WS rata-rata waktu total dalam sistem
total dalam sistem. Kemudian, validasi model. Pastikan model yang digunakan mempresentasikan sistem nyata dengan memverifikasi data historis atau melalui uji statistik untuk distribusi waktu. Yang berikut penyusunan laporan. Dokumentasikan metode, hasil simulasi, analisis, dan rekomendasi. Pastikan laporan menyertakan simulasi visual dan penjelasan mendalam tentang skenario optimal. Yang berikut bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, model sistem antrian. Tujuannya adalah mengidentifikasi pola antrian, mengukur efisiensi sistem, dan mengusulkan perbaikan. Yang kedua, identifikasi elemen sistem antrian. Itu ada 5 poin. Yang pertama, sumber kedatangan. Yang kedua, server atau pelayanan. Yang ketiga, aturan antrian. Yang keempat, kapasitas sistem. Dan yang kelima, bentuk sistem antrian. Berikut model matematis sistem antrian. Ya, rumusnya bisa dilihat pada slide. Yang berikut simulasi sistem antrian. Langkah-langkah simulasi itu yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pemrograman simulasi. Yang ketiga, eksperimen. Dan yang berikut analisis hasil. Dalam analisis hasil, terdapat 2 poin, itu yang pertama mengukur kinerja sistem, dan yang kedua identifikasi bottleneck dalam sistem antrian. Yang berikut bab 5, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Pola kedatangan penumpang di terminal bus Keva Manado memuncak pada pagi dan sore hari. Yang kedua, antrian panjang terjadi karena jumlah loket yang terbatas dan durasi pembelian tiket yang relatif lama. Yang ketiga, simulasi menunjukkan bahwa penerapan sistem tiket online merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan proses antrian. Yang keempat, simulasi sistem antrian di terminal bus memberikan wawasan yang berharga mengenai efisiensi pelayanan. Yang berikut saran. Saran yang pertama, pihak terminal disarankan untuk segera mengembangkan sistem tiket online. Yang kedua, penambahan loket tiket dapat mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, implementasi teknologi. Menggunakan teknologi canggih seperti aplikasi mobile untuk memonitor antrian secara real-time dapat meningkatkan pelayanan. Yang keempat, pelatihan staf. Memberikan pelatihan kepada staf terminal untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen antrian dan pelayanan pelanggan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kembali dengan saya Citra Maria Nusantara Bana dengan NPM 51220095. Ini saya akan menjelaskan tentang model dan simulasi sistem antrian bus di terminal Keva Manado. Yang pertama, ada bab 1, pendahuluan. Dalam bab 1 itu terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam latar belakang. Latar belakang dalam terminal bus merupakan salah satu fasilitas publik yang melayani mobilitas masyarakat. Di terminal bus Keva Manado, antrian sering terjadi terutama pada jam sibuk seperti pagi hari menjelang keberangkatan bus. Antrian yang panjang dapat mengurangi kenyamanan penumpang, meningkatkan waktu tunggu, dan menyebabkan penundaan jadwal bus. Oleh karena itu, diperlukan studi mendalam untuk memahami pola antrian yang terjadi di terminal ini. Masuk ke rumusan masalah.
Baik, dalam rumusan masalah ini terdapat 4 masalah. Yang pertama bagaimana karakteristik pola antrian penumpang di terminal bus Keva Manado. Yang kedua, apa kendala utama yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian tiket di terminal tersebut. Yang ketiga, bagaimana model sistem antrian di terminal bus Keva Manado saat ini. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi panjang dan waktu tunggu antrian. Yang terakhir, apa solusi terbaik untuk mengoptimalkan pengelolaan antrian di terminal ini. Kita masuk ke tujuan penelitian. Berikut tujuan penelitian itu ada menganalisis pola kedatangan penumpang dan proses pembelian tiket di terminal bus Keva Manado. Berikut kita masuk ke poin terakhir, ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada yang pertama ada pendefinisian masalah. Itu mengidentifikasi masalah utama seperti panjang antrian, waktu tunggu penumpang, dan kapasitas pelayanan yang tidak optimal. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada data primer dan data sekunder. Yang ketiga, pemodelan sistem. Dalam pemodelan sistem itu dia menggunakan teori antrian seperti model MM1. Dia itu untuk satu loket atau server dengan distribusi position untuk kedatangan dan eksponensial untuk pelayanan. Yang kedua, menentukan parameter seperti lambda itu dia tuh untuk tingkat kedatangan penumpang, ada tingkat pelayanan dan disiplin antrian. Yang berikut kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada teori sistem antrian. Sistem antrian merupakan sebuah sistem atau tata cara yang digunakan untuk mengatur bagaimana entitas atau pelanggan menunggu giliran untuk menerima layanan atau mengakses suatu sumber daya. Komponen-komponen utama dan karakteristik dari sistem antrian itu meliputi proses yang pertama ada proses kedatangan, terus yang kedua proses pelayanan, ketiga disiplin antrian, yang keempat panjang antrian, yang kelima kapasitas antrian, yang keenam utilisasi, yang ketujuh waktu tunggu. Yang berikut kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat pendefinisian masalah. Baik, pendefinisian masalah itu dia tuh mengidentifikasi masalah utama di terminal bus seperti panjang antrian, waktu tunggu, atau kapasitas layanan yang tidak normal. Kedua, ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada pengumpulan data primer dan juga pengumpulan data sekunder. Yang ketiga itu ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem itu gunakan teori dasar antrian, itu misalnya model MM1 atau MMS atau Poisson untuk kedatangan dan eksponensial untuk waktu pelayanan. Yang keempat itu simulasi. Bangun model simulasi menggunakan perangkat lunak seperti ProModel atau POM IM untuk Windows.
Yang kelima, analisis hasil. Analisis hasil itu hitung metrik kinerja sistem antrian seperti LQ sama dengan rata-rata jumlah penumpang dalam antrian, LS rata-rata jumlah penumpang dalam sistem, WQ rata-rata waktu tunggu dalam antrian, WS rata-rata waktu total dalam sistem. Yang keenam ada validasi model. Validasi model itu memastikan model yang digunakan mempresentasikan sistem nyata dan memverifikasi data historis atau melalui uji statistik seperti chi-square untuk distribusi waktu. Yang terakhir ada penyusunan laporan. Penyusunan laporan yaitu dokumentasi metode atau hasil simulasi, analisis, dan rekomendasi. Pastikan laporan yang menyertakan simulasi visual dan penjelasan mendalam tentang skenario optimal. Baik, kita lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan, itu ada model sistem antrian. Tujuannya mengidentifikasi pola antrian, mengukur efisiensi sistem, dan menyusulkan perbaikan. Masalahnya, antrian penumpang, keberangkatan bus, atau pelayanan loket. Berikut identifikasi elemen sistem antrian. Yang pertama, ada sumber kedatangan arrival. Yang kedua, server pelayanan. Yang ketiga, QA disiplin. Yang keempat, kapasitas sistem. Yang kelima, bentuk sistem antrian. Model-model matematis sistem antrian itu yang pertama ada. Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorcas Jamil dengan NPM 51220075. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang kami buat tentang model dan simulasi sistem antrian bus di Terminal Keva Manado. Yang pertama, pendahuluan. Di sini terdapat 4 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang. Di sini latar belakang dari artikel ini membahas tentang bagaimana terminal bus merupakan salah satu fasilitas publik yang melayani mobilitas masyarakat. Di terminal bus Keva Manado, antrian sering terjadi terutama pada jam sibuk seperti pagi hari atau menjelang keberangkatan bus. Antrian yang panjang dapat mengurangi kenyamanan penumpang, meningkatkan waktu tunggu, dan menyebabkan penundaan jadwal bus. Oleh karena itu, diperlukan studi mendalam untuk memahami pola antrian yang terjadi di terminal dan mencari solusi untuk mengoptimalkan proses pelayanan tiket dan jadwal keberangkatan. Yang kedua, rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik pola antrian penumpang di terminal bis Keva Manado. Yang kedua, apa kendala utama yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian tiket di terminal tersebut. Yang ketiga, bagaimana model sistem antrian di terminal bus Keva Manado saat ini. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi panjang dan waktu tunggu antrian. Yang kelima, apa solusi terbaik untuk mengoptimalkan pengelolaan antrian di terminal ini. Yang berikut, tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pola kedatangan penumpang dan proses pembelian tiket di terminal bus Keva Manado. Yang kedua, mengidentifikasi kendala utama dalam sistem antrian saat ini. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis simulasi untuk mengoptimalkan
proses pelayanan tiket dan jadwal keberangkatan. Yang keempat, metode penelitian. Di sini metode penelitian ada 3, yaitu pendefinisian masalah, pengumpulan data, dan pemodelan sistem. Yang pertama, pendefinisian masalah. Di sini mengidentifikasi masalah utama seperti panjang antrian, waktu tunggu penumpang, atau kapasitas pelayanan yang tidak optimal. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian untuk mengoptimalkan sistem antrian dan meningkatkan efisiensi layanan. Yang kedua, pengumpulan data. Di sini ada 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu diambil dari observasi langsung untuk mendapatkan data dari kedatangan penumpang dan waktu pelayanan. Data sekunder yaitu informasi dari dokumen operasional terminal seperti jadwal bus dan rata-rata jumlah penumpang. Yang ketiga, pemodelan sistem. Di sini ada 2. Yang pertama menggunakan teori antrian seperti model M'(M')(1). Itu untuk satu loket dengan distribusi position untuk kedatangan dan eksponensial untuk pelayanan. Yang kedua itu model M'(M')(C). Ini untuk beberapa server loket yang diperlukan. Yang kedua, menentukan parameter seperti tingkat kedatangan penumpang, tingkat pelayanan, dan juga disiplin antrian. Yang berikut, bab 2, tinjauan pustaka. Di sini terdapat teori sistem antrian. Sistem antrian merupakan sebuah sistem atau tata cara yang digunakan untuk mengatur bagaimana entitas atau pelanggan menunggu giliran untuk menerima layanan, mengakses suatu sumber daya. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti di bank, pusat layanan pelanggan, kasir di supermarket, atau bahkan dalam sistem komputer di mana tugas-tugas antrian untuk diproses dalam sebuah sistem antrian atau pelanggan datang menunggu dalam antrian, menerima layanan, dan kemudian pergi. Komponen-komponen utama dalam teori sistem antrian yang pertama itu proses kedatangan. Proses kedatangan ini menggambarkan bagaimana pelanggan datang ke dalam antrian. Yang kedua, proses layanan. Ini menjelaskan bagaimana pelayan dilayani begitu mereka mencapai depan antrian. Waktu layanan juga bisa bervariasi dan mengikuti berbagai distribusi. Yang ketiga, disiplin antrian. Ini mengacu pada aturan atau kebijakan yang menentukan urutan berdasarkan prioritas dan lain-lain. Yang keempat, panjang antrian. Panjang antrian ini merupakan jumlah pelayan yang menunggu dalam antrian pada waktu tertentu. Yang kelima, kapasitas antrian. Jumlah maksimum pelayan yang dapat berada dalam antrian pada waktu tertentu. Yang keenam, utilisasi. Ini mengukur sejauh mana sumber daya layanan digunakan, biasanya dinyatakan sebagai rasio atau tingkat kedatangan rata-rata dari tingkat pelayanan rata-rata. Yang ketujuh, waktu tunggu. Waktu yang dihabiskan oleh pelayan dalam antrian sebelum dilayani. Yang berikut, bab 3, metode penelitian. Terdapat 7 metode penelitian yang digunakan. Yang pertama itu pendefinisian masalah. Di sini, peneliti mengidentifikasi masalah utama di terminal seperti panjang antrian, waktu tunggu, atau kapasitas layanan yang tidak optimal. Definisi tujuan penelitian, misalnya mengoptimalkan sistem antrian untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang kedua itu pengumpulan data. Di sini ada 2 data primer dan data sekunder. Data primer itu dilakukan pengamat langsung di tempat untuk mendapatkan waktu kedatangan dan waktu pelayanan diberikan.
Data sekunder itu diperoleh dari informasi dokumen operasional terminal seperti jadwal bus dan jumlah rata-rata pengguna. Yang ketiga, pemodelan sistem. Di sini ada dua, yaitu yang pertama gunakan teori dasar antrian, misalkan model atau M_S untuk kedatangan dan efisiensi untuk waktu pelayanan. Yang kedua, tentukan parameter seperti jumlah server dan aturan disiplin antara Priscom dan Free Server. Yang ketiga, yang keempat, simulasi. Bangun model simulasi menggunakan perangkat lunak seperti ProModel atau POM untuk Windows. Biasanya menggunakan model ini memvisualisasikan sistem antrian di terminal. Jalankan simulasi untuk berbagai skenario seperti jumlah jalur pelayanan yang berbeda, perubahan kedatangan bus, dan waktu sibuk. Yang kelima, analisis hasil. Di sini, hitung metrik kinerja sistem antrian seperti rata-rata jumlah penumpang, rata-rata penumpang dalam sistem, rata-rata waktu tunggu dalam antrian, rata-rata waktu total dalam sistem. Bandingkan hasil simulasi untuk memilih konfigurasi terbaik. Yang keenam, validasi model. Validasi model ini memastikan model yang digunakan mempresentasikan sistem nyata dengan memverifikasi data histori atau melalui uji statistik seperti C-square untuk distribusi waktu. Yang ketujuh, penyusunan laporan. Di sini dokumentasi metode, hasil simulasi, analisis, dan rekomendasi dipastikan menyertakan simulasi visual dan penjelasan mendalam tentang skenario optimal. Yang berikut bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama itu model sistem antrian, identifikasi elemen sistem antrian, model matematis sistem antrian, simulasi sistem antrian, analisis hasil, dan rekomendasi. Yang berikut rekomendasi. Terdapat 3 rekomendasi. Yang pertama, penambahan service atau loket jika utilitas perot lebih besar dari 80%. Yang kedua, pengaturan ulang jadwal keberangkatan bus untuk mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas area parkir. Yang kelima, penutup. Kesimpulan, pola kedatangan penumpang di terminal bus Kefu Mananu memuncak pada pagi dan sore hari. Antrian panjang terjadi karena jumlah loket yang terbatas dan durasi pembelian tiket yang relatif lama. Yang ketiga, simulasi menunjukkan bahwa penerapan sistem tiket online merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan proses antrian. Simulasi sistem antrian di terminal bus memberikan wawasan yang berharga mengenai efisiensi pelayanan. Yang kelima, penerapan model antrian yang tepat dan analisis hasil simulasi dapat membantu pengelolaan terminal, meningkatkan pengalaman penumpang, dan mengoptimalkan operasi. Yang berikut saran. Terdapat 4 saran. Yang pertama, pihak terminal disarankan untuk segera mengembangkan sistem tiket online. Yang kedua, penambahan loket tiket dapat mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, implementasi teknologi menggunakan teknologi canggih seperti aplikasi mobile untuk memonitor antrian secara real time dapat meningkatkan pelayanan. Yang terakhir, pelatihan staf, memberikan pelatihan kepada staf terminal. Yang ketiga, implementasi teknologi menggunakan teknologi canggih seperti aplikasi mobile untuk memonitor antrian secara real time dapat meningkatkan pelayanan. Yang terakhir, pelatihan staf, memberikan pelatihan kepada staf terminal untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen antrian dan pelayanan pelanggan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Halo, saya Rosario Santos. Di sini saya akan menjelaskan artikel kami yang berjudul
model dan simulasi sistem antrian bus di terminal KEVA Manado. Bab 1. Bab 1 di sini pendahuluannya ini isi. Bab 1 ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian. Rumusan masalah di sini bagaimana karakteristik pola antrian penumpang di terminal bus KEVA Manado. Yang kedua, apa kendala utama yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian tiket di terminal tersebut. Yang ketiga, bagaimana model sistem antrian di terminal bus KEVA Manado saat ini. Yang berikut, apa saja faktor yang mempengaruhi panjang dan waktu tunggu antrian. Yang terakhir, apa solusi terbaik untuk mengoptimalkan pengelolaan antrian di terminal ini. Yang berikut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menganalisis pola kedatangan penumpang dan proses pembelian tiket di terminal bus KEVA Manado. Yang kedua, mengidentifikasi kendala utama dalam sistem antrian saat ini. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis simulasi untuk mengoptimalkan proses pelayanan tiket dan jadwal keberangkatan. Yang berikut, metode penelitian. Metode penelitian sini mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, pemodelan sistem. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sini teori sistem antrian. Sistem antrian merupakan sebuah sistem atau tata cara yang digunakan untuk mengatur bagaimana entitas atau pelanggan menunggu giliran untuk menerima teori sistem antrian. Sistem antrian merupakan sebuah sistem atau tata cara yang digunakan untuk mengatur bagaimana entitas atau pelanggan menunggu giliran untuk menerima layanan atau mengakses suatu sumber daya. Metode penelitian. Definisi. Di sini ada 7 tahapan. Yang pertama, pendefinisian masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pemodelan sistem. Yang keempat, simulasi. Yang kelima, analisis hasil. Yang keenam, validasi model. Yang ketujuh, penyusunan laporan. Yang berikut, hasil dan pembahasan. Model sistem antrian. Yang pertama, model sistem. Yang berikut, hasil dan pembahasan. Model sistem antrian. Hasil dan pembahasan. Model sistem antrian. Tujuan mengidentifikasi pola antrian, mengukur efisiensi sistem, dan mengusulkan perbaikan. Masalah. Masalah di sini antrian penumpang, keberangkatan bus, atau pelayanan loket. Yang berikut, identifikasi elemen sistem antrian. Yang pertama itu sumber kedatangan penumpang yang datang, rate, lambat, sedang, server, atau pelayanan. Ini terdapat loket tiket, pintu keberangkatan bus, atau operasional lainnya. Yang berikut, wait shift lane, aturan antrian, yaitu press in, force out. Yang berikut, kapasitas sistem. Apakah ada batasan? Apakah ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu model sistem antrian. Tujuan itu mengidentifikasi pola antrian, mengukur efisiensi sistem, dan mengusulkan perbaikan. Masalah, antrian penumpang, keberangkatan bus, atau pelayanan loket. Identifikasi elemen sistem antrian. Yang pertama itu sumber kedatangan. Penumpang yang datang, rate,
lambat, sedang, atau cepat. Server, pelayanan, loket tiket, titik keberangkatan bus, dan operasional lainnya. Yang ketiga, quick display, aturan antrian. PIVO, first in, first out. Yang keempat, kapasitas sistem. Apakah ada batasan kapasitas tempat duduk atau area tunggu? Yang kelima, bentuk sistem antrian. Single quick, single server, multi quick, multi server. Model matematis sistem antrian. Distribusi kedatangan, distribusi pelayanan, model matematis sistem antrian. Distribusi kedatangan, distribusi pelayanan, eksponensial, rumusan dasar model. Berarti rumus model matematis sistem antrian. Di sini menjelaskan, teman-teman bisa lihat, ini adalah rumus untuk model matematisnya. Jika sistem lebih kompleks, gunakan model M per M, CM per M, CM per M, CMC untuk beberapa server simulasi sistem antrian. Yang pertama itu pengumpulan data, waktu kedatangan penumpang, waktu pelayanan loket atau tiket, pola keberangkatan bus. Yang kedua, program simulasi menggunakan perangkat lunak seperti arena atau Python untuk membuat simulasi berdasarkan parameter yang dikumpulkan. Ketiga, eksperimen. Variasi jumlah loket, pola kedatangan atau kapasitas bus. Waktu sibuk di terminal. Yang berikut, analisis hasil. Yang pertama itu menggunakan kinerja sistem. Panjang rata-rata antrian, waktu tunggu rata-rata dalam sistem. Yang terakhir, utilisasi server. Yang kedua, identifikasi. Yang berikut, analisis hasil. Di sini yang pertama, mengukur kinerja sistem, panjang rata-rata antrian, waktu tunggu rata-rata dalam sistem, utilisasi server. Yang kedua, identifikasi bottleneck dalam sistem antrian. Penutup. Kesimpulan, pola kedatangan penumpang di terminal bus Keva Manado memuncak pada pagi dan sore hari. Antrian panjang terjadi karena jumlah loket yang terbatas dan durasi pembelian tiket yang relevan lama. Simulasi menunjukkan bahwa penerapan sistem tiket online merupakan solusi terbentuk mengoptimalkan proses antrian. Simulasi sistem antrian di terminal bus memberikan wawasan yang berharga mengenai efisiensi pelayanan. Penerapan model antrian yang dapat dan analisis hasil simulasi dapat membantu pengelolaan terminal meningkat pengalaman penumpang dan mengoptimalkan operasional. Saran, pihak terminal disarankan untuk segera mengembangkan sistem tiket online, pengembangan loket tiket dan mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, implementasi teknologi, menggunakan teknologi canggih seperti aplikasi mobile untuk memonitor antrian secara real time dan meningkatkan pelayanan. Yang terakhir, pelatihan staf, memberikan pelayanan kepada staf terminal untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen antrian dan pelayanan pelanggan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.